Teman kita, tindakan aksi bullying rupanya masih saja terjadi, khususnya di kalangan anak-anak. Tindakan ini tentu sangat merugikan, terutama bagi anak yang terlibat dalam aksi tersebut. Hal ini juga diperburuk dengan banyaknya orang tua yang kurang peduli atau bahkan kurang bisa untuk mengenali kondisi anaknya. Lalu, bagaimana atau langkah apa yang harus diambil sang anak untuk dapat keluar dari situasi ini dan apa yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu? Yuk, kita lihat liputannya. Anak-anak pada umumnya selalu senang jika diperlakukan baik oleh temannya dalam hal bermain ataupun belajar. Namun, nyatanya tidak semua anak bisa mendapat perilaku baik tersebut. Banyak dari anak-anak itu justru malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, seperti mendapat kekerasan secara fisik, verbal maupun cyber, dengan maksud untuk membuat seseorang atau sekelompok orang merasa tertekan dan tidak berdaya. Perilaku inilah yang biasa dikenal sebagai bullying atau perundungan. Indonesia sendiri sampai sekarang masih belum bisa menuntaskan masalah bullying ini. Menurut data yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kasus anak yang mengalami bullying dari tahun 2011 mengalami peningkatan. Meski belum ada perilisan data terbaru oleh KPAI untuk rentang 4 tahun terakhir, namun kasus bullying diduga masih marak terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya berita mengenai kasus bullying pada anak yang dikeluarkan oleh media. Lalu, sebenarnya apa faktor yang menyebabkan anak bisa tumbuh sebagai pembuli ataupun yang dibully? Oke, kalau misalnya kita bahas dari pelakunya dulu ya. Kalau misalnya pelaku, itu biasanya mereka juga korban dari abuse orang tuanya loh. Jadi mereka itu biasanya di rumah, tidak mendapatkan perhatian, tidak dapat kasih sayang, tidak dapat love yang cukup, sehingga mereka, ingin mencari perhatian di luar dari rumahnya. Jadi salah satu kegiatan yang paling dekat dengan anak kan pasti sekolah ya, selain di rumah. Ketika dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya, atau dia dapat abuse dari orang tuanya, dia akan melampiaskannya ke, lingkungan sekolah biasanya, dan dia akan mencari korban yang lemah tadi, gitu. Tapi kalau misalnya dari, korban, seperti yang tadi, satu minoritas, mungkin dia berbeda dari teman-teman yang lain, atau kedua, dia terlihat lemah, jadi bisa ditindas, tuh. Ketiga, biasanya anak-anak yang jadi korban bullying itu yang, agak kuper gitu bahasanya, yang kurang bisa bergaul, yang malu-malu, karena mereka nggak pede kan gitu, jadinya ya enak aja gitu sekali dibully, dia nggak melawan, tidak menunjukkan perlawanan, dibully lagi, gitu. Banyak dari orang tua sekarang juga kurang peka dan peduli terhadap gejala-gejala kecil yang ditunjukkan oleh sang anak. Ya mungkin saja gejala tersebut memang merupakan tanda bahwa anak ini menjadi korban bullying. Jika hal tersebut didiamkan terus-menerus, berbagai dampak buruk pun akan bermunculan pada kehidupan sang anak. Misalnya orang tuanya itu perhatian, orang tuanya aware sama kondisi anaknya, dia akan sadar gitu, kok anak saya yang biasanya ceria, yang biasanya pulang sekolah itu senang, kok tiba-tiba murung, atau kok bisa, tiap hari nangis di kamar, pulang sekolah nggak mau ngomong, atau pulang sekolah, eee, nggak mau menyapa orang tuanya dan sebagainya. Karena mereka waktu di sekolah itu, merasa terintimidasi dan mereka nggak bisa melawan gitu. Jadinya waktu mereka pulang ke rumah kalau orang tuanya nggak aware, pasti ya bakal makin parah gitu gejalanya. Cuma kalau misalnya orang tuanya aware, maka si anak waktu pulang sekolah itu bakal kelihatan kok. Oke, kalau misalnya anak-anak ya, kategorinya anak-anak, anak-anak itu kan kemampuan berpikirnya belum matang. Jadi mereka belum tahu tuh, cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Kalau misalnya yang ringan ya mungkin pulang sekolah nangis-nangis gitu ya, akademisnya menurun. Kalau misalnya yang paling berat itu adalah anak-anaknya udah, tidak mau bergaul sama sekali, menarik diri dari lingkungan sosialnya, gitu. Kalau misalnya remaja, kalau misal kamu, pengen tahu, kalau remaja itu biasanya karena mereka sudah berpikir lebih maju ya, jadi mereka berpikiran gimana caranya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kalau misalnya anak-anak itu jarang, karena ya mungkin mereka belum nyampe ke situ mikirnya, cuman ya itu akademisnya menurun, terus nggak mau bergaul, menarik diri, menangis terus setiap hari.
Maka itu peran orang tua menjadi sangat penting dalam proses membantu anak keluar dari masalah ini. Beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya. Yang pertama, memberikan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Tunjukkan kepada mereka bahwa Anda benar peduli. Kedua, ajari anak untuk tidak membalas namun berusaha menjauhi pelaku bullying. Dan terakhir, tanamkan kepercayaan diri pada anak agar bisa bangkit dari situasi tersebut. Dengan kesadaran dan pemahaman yang baik tentang bullying antara orang tua dan anak, diharapkan masalah bullying akan cepat terselesaikan. Saya Thomas dari Jakarta melaporkan.